bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi, yang juga yang memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terlebih terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk kesempatan baru di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sadar itu bukan karena kebaikan kami, melainkan oleh anugerah-Mu semata kami boleh hidup hingga saat ini, memperoleh nafas kehidupan dan kekuatan baru. Ya Tuhan Yesus, dalam satu hari ini juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi ini. Biar kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati segala aktivitas kami Bapa, agar kami seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami harapkan, karena Tuhan juga campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui persekutuan kami ini. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Beginilah dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Asadang adong haluaun di bagasan manang ise na asing. Aidang adong gowar na asing dituruni langit di lehot tu jolma. Parhiteat tatu haluaun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala mengatakan sebuah yang benar sering menjadi sesuatu hal yang dibenci oleh banyak orang. Kadangkala ketika kita melakukan sesuatu yang benar juga sering menjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang. Bukan hanya bertindak, bahkan hanya sebatas perkataan pun yang benar sering menjadi penolakan bagi orang lain. Itu jugalah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes kala ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan di ayat 3 pada nats renungan kita pagi hari ini. Karena ia mengajari orang-orang dan memberitakan berita kebenaran dan keselamatan kepada banyak orang tentang keselamatan yang diperoleh di dalam Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada rapat dan juga sesuatu hal yang membuat dia dan mereka akhirnya diperiksa. Kondisi ini membuat Petrus bukan menjadi menjauh, ragu, atau bahkan berhenti. Justru sebaliknya, Petrus semakin yakin dan semakin gigih untuk memberitakan tentang Yesus sebagai sumber keselamatan dan juru selamat bagi manusia. Sebab tidak ada yang lain yang menjadi sumber keselamatan bagi manusia. Inilah yang meyakinkan Petrus, dan juga semangat Petrus selalu berkobar-kobar untuk menyatakan pewartaan tentang Yesus sebagai juru selamat dan juga oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan atau keselamatan yang diberitakan oleh Petrus tentu berbeda sekali dengan konsep banyak orang kala itu. Keselamatan yang disampaikan oleh Petrus mencakup tentang bagaimana kita mampu untuk menerima hal itu di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita ditolong oleh orang asing dan kita bisa terlepas dari keluarga atau seseorang yang sudah menderita, yang tidak mendapatkan makan, dan tentu mengalami kesulitan yang lain. Bagi orang itu adalah sesuatu hal yang biasa dan sering dialami. Tetapi keselamatan atau kelepasan yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes
yaitu mencakup sesuatu hal yang kita terima lebih dari penderitaan yang ada di dunia, yaitu kelepasan dari dosa. Manusia berdosa dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan diri dari hal itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita dari hal itu kecuali satu nama, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang dapat melepaskan kita. Itu mengapa di dalam Kisah Rasul hari ini nats renungan kita mengatakan bahwa sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan kita, melainkan hanya pekerjaan Yesus semata. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Itu mengapa Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kita harus meyakini dan percayai bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan dan jalan keselamatan yang disampaikan kepada kita, dan itu juga yang disampaikan oleh Yohanes dan Petrus. Hanya Yesus sematalah cara kita untuk memperoleh keselamatan, karena tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah telah memberikan jalan keselamatan itu kepada kita, kepada segenap manusia. Tugas kita hanyalah diam dan percaya kepada Dia. Tidak ada satupun jalan yang lain yang benar selain jalan melalui Yesus untuk memperoleh keselamatan, dan tidak ada yang lain selain Yesus, karena hanya di dalam Yesuslah kita mampu memperoleh keselamatan itu, mampu dilepaskan dari genggaman dosa. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan tetaplah berada di jalan Allah, di jalan yang diberikan Yesus Kristus, agar kita mampu menjadi salah satu yang memperoleh keselamatan itu hingga akhirnya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.